Halo kamu, selamat datang di Power Digital Learning by Kamu Punya Power. Kamu sekarang mengakses kelas investasi bagian 2 dengan judul Mengenal dan Memahami Produk Investasi. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Di sesi bagian 1 ya, kelas investasi bagian 1 itu kita belajar tentang memahami apa itu investasi, apa fungsi investasi, kenapa investasi itu penting, dan mengetahui produk-produk investasi. Kalau kamu belum nih, ada baiknya selesaikan dulu bagian 1 biar nggak bingung untuk lanjutin yang bagian 2. Di kelas investasi bagian 2 ini kita akan membahas tentang mengenal produk investasi masing-masing dan bagaimana berinvestasi. Produk investasi itu udah disebutin di kelas investasi bagian 1. Ada saham, obligasi, reksadana, deposito, komoditas dan properti, dan juga forex. Oke, kita mulai dengan saham. Pengertian saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak gitu ya atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau disebut dengan RUPS. Apa sih keuntungan membeli saham? Saham telah terbukti memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi ya, Power People, daripada instrumen investasi lainnya yang di-compare dengan deposito atau tabungan. Keuntungan ini bisa datang dari 2 sumber utama, yaitu kenaikan harga saham, capital gain gitu ya, dan dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Catatan penting saham. Ada 2 nih. Yang pertama tuh saham termasuk produk keuangan dengan resiko tinggi. Ini karena dia memiliki kemungkinan return yang tinggi pula ya. Jadi kalau di investasi tuh high return, high risk, itu konsepnya. Terus yang kedua, modal yang dibutuhkan cukup relatif besar gitu. Misalnya untuk saham BCA tuh minimal biasanya aja sudah 1 jutaan gitu ya. Berikutnya obligasi. Kita mulai dengan pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dan merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap ya, Power People, yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga jika dibandingin dengan saham. Berikutnya keuntungan obligasi. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk 1. Membayar imbalan berupa bunga kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Adapun jenis-jenis obligasi, itu ada obligasi pemerintah. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah suatu negara gitu ya, seperti misalnya pemerintah Indonesia, dan sering disebut sebagai SUN atau surat utang negara. Jenis obligasi berikutnya adalah obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu badan usaha milik negara, BUMN, maupun perusahaan swasta. Obligasi korporasi biasanya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Tetapi resikonya juga lebih besar karena tergantung pada kondisi keuangan perusahaan penerbit. Berikutnya ada jenis obligasi retail. Obligasi ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijual langsung kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Obligasi retail dirancang agar dapat diakses oleh masyarakat umum dengan nominal investasi yang lebih terjangkau. Catatan penting obligasi. Ada perbedaan antara SBN, Saving Bond Retail, dan obligasi lainnya. Itu adalah pada nilai nominal investasinya. Minimal modal untuk investasi SBN atau saving bond retail tuh mulai dari 1 juta, sedangkan obligasi itu bervariasi. SBN itu juga dijamin pembayaran pokoknya dan bunganya oleh pemerintah, sedangkan obligasi, terutama obligasi perusahaan, itu tidak dijamin oleh pemerintah. Untuk produk SBN akan di-sharingkan terpisah, bisa diakses melalui Digital Learning Power bagian produk investasi SBN. Produk investasi berikutnya adalah reksadana. Kita mulai dengan pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Untuk kemudian nih dana yang terkumpul itu diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Keuntungan reksadana.
Salah satu keuntungan melakukan investasi reksadana adalah modalnya yang terjangkau atau kecil gitu ya. Kamu tidak perlu mengumpulkan uang hingga nominal fantastis untuk mulai berinvestasi di reksadana. Dengan modal yang terjangkau pun, keuntungan dari investasi reksadana juga bisa terbilang kompetitif dengan instrumen investasi lainnya. Untuk memahami jenis-jenis reksadana, Power People bisa akses di Digital Learning Power Produk Investasi Reksadana. Sekarang kita bahas tentang deposito. Pengertian deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Karakteristik deposito dari bank itu antara lain adalah satu, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo atau dapat diperpanjang secara otomatis atau disebut dengan automatic rollover atau ARO. Terus yang ketiga, deposito dapat dalam mata uang rupiah dan juga dalam mata uang asing. Keuntungan deposito itu yang pertama dapat dijadikan agunan atau jaminan kredit, yang kedua memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya, yang ketiga dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito, yang keempat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Catatan deposito, satu, pada saat jatuh tempo, kamu berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai bunga yang berlaku setelah dipotong pajak. Terus yang kedua, perhatikan tingkat suku bunga deposito yang berlaku saat kamu mau deposito gitu ya, dan pastikan telah sesuai dengan ketentuan lembaga penjamin simpanan LPS. Berikutnya, produk komoditas dan properti. Pengertian komoditas. Investasi komoditas melibatkan pembelian dan kepemilikan komoditas fisik atau kontrak berjangka komoditas dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga komoditas di pasar. Komoditas adalah barang-barang mentah atau bahan baku yang diperdagangkan di pasar global, contohnya seperti minyak, emas, perak, biji besi, gandum, kopi, dan lain sebagainya. Investasi komoditas ya itu dapat dilakukan dalam bentuk satu, pembelian fisik seperti investor membeli dan membeli komoditas fisik seperti emas batangan gitu ya misalnya, minyak mentah dengan tujuan memanfaatkan kenaikan harga di masa depan. Adapun bentuk investasi komoditas berikutnya itu kontrak berjangka. Di sini tuh investor dapat membeli kontrak berjangka komoditas di bursa komoditas. Kontrak berjangka adalah kesepakatan untuk membeli atau menjual komoditas pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan di sekarang pada saat membeli gitu ya. Oke, sekarang kita memahami tentang properti. Aku yakin banget Power People tahu banget nih, kamu pasti udah kebayang gitu ya investasi properti itu apa sih? Investasi properti melibatkan pembeli dan kepemilikan properti fisik seperti tanah, rumah, apartemen, atau bangunan komersial lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan dari sewa atau keuntungan dari apresiasi nilai properti di masa depan. Bentuk investasi properti itu bisa dari sewa, investor membeli properti dan menyewakannya kepada penyewa, terus mendapatkan pendapatan dari sewa sehingga dapat memberikan aliran kas yang stabil gitu ya karena dari biaya sewa tadi. Terus yang kedua, pembelian dan penjualan. Investor membeli properti dengan harga yang rendah, terus mungkin merenovasi gitu ya jika perlu dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi saat nilai properti meningkat. Bentuk investasi properti berikutnya itu investasi dalam properti komersial seperti pembelian kantor gitu ya, pusat perbelanjaan atau mall-mall gitu ya, gudang atau mungkin juga kayak hotel gitu ya, properti komersialnya. Ingat ya, untuk berinvestasi di properti itu cenderung membutuhkan modal yang relatif besar. Produk investasi berikutnya yang sering dipilih juga gitu ya adalah Forex. Forex adalah singkatan dari foreign exchange ya, yang merujuk kepada pasar global untuk mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Pasar forex itulah pasar terbesar dan paling liquid karena kan yang dijual belikan adalah mata uang gitu ya, di mana para pedagang, investor, bank, perusahaan dan institusi keuangan berpartisipasi dalam transaksi jual beli mata uang. Berikutnya nih, terus gimana dong Mbak Rais kalau mau berinvestasi? Mulailah investasi kamu dengan yang pertama nih, pilih platform investasi yang tepat. Ada Bibit, ada Bareksa, ada Tanam Duit, ada Ajaib ya, ada banyak tuh, kalian bisa lihat dan bisa searching juga di Google. Aku sih pribadi, ini bukan endorse ya, aku pakai Bibit, sometimes pakai Ajaib juga.
Terus yang kedua nih, ada tanamkan mindset yang benar. Jadi kalau mindsetnya salah, nanti investasi kalian juga akan salah. Jangan mengabaikan inflasi. Ingat loh ya, di sesi pertama kita udah bahas juga tentang inflasi. Terus berikutnya membagi modal yang dimiliki. Jadi jangan cuma satu di reksadana semua atau di saham semua, jangan ya. Diversifikasi lah. Terus nih, pilihlah investasi yang tepat. Kan kalian udah belajar nih tujuan keuangan di sesi kemarin ya, di sesi pertama. Terus mulai dengan investasi yang kecil terlebih dahulu, karena kan baru mulai. Jangan langsung gede, nanti kaget. Terus yang berikutnya, jangan terlalu berlebihan dan jangan juga sering memantau atau sebutnya anxiety dan insecure ya. Jadi tolong dikontrol. Oke, congrats! Kamu sudah selesai nih kelas investasi bagian 2. Oke, jangan lupa abis ini kerjain kuis dan download materinya di websitenya Kamu Punya Power. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Untuk improve literasi keuangan kamu punya power itu ada kanal Instagram @kamupunyapower, kamu bisa follow. Terus ada YouTube, itu ada @kamupunyapower juga. Please like and subscribe. Terus yang terakhir ada podcast Spotify di @kamupunyapower. Jadi kalau kamu di jalan, kamu bisa dengerin podcast Spotify ya. Tinggal dibuka @kamupunyapower atau akses www.kamupunyapower.com. Oke, terima kasih sudah bersama aku Rais di kelas investasi bagian 2. Nanti kita ketemu lagi di bagian 3 dengan judul bagaimana menentukan investasi yang tepat. Aku undur diri dan doaku selalu kamu sehat dan berkelimpahan berkat menyertai selalu. Amin.